Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Kisah ini terjadi tahun 2006. Waktu itu aku berada di sebuah kos-kosan di dekat rel kereta api. Jadi, tepatnya di belakang kos-kosan ada kebun, yang mana ukuran kos kami cuma tinggi sekitar 2 lantai saja. Di dekat kos kami, ada jalan perlintasan rel yang hanya bisa diakses dengan sepeda motor saja. Yang ngekos di tempat itu, sebut saja namanya Rosmita, Winda, Eli, Jagat, Mas Abdul, Siska, dan Mbak Firda. Sebut saja namaku Rosmita, atau sering dipanggil Rosi. Kami semua di sini antara lain ada mahasiswa seperti Winda, Eli, Jagat. Sementara aku sendiri, Siska, Mas Abdul, dan Mbak Firda adalah anak perantauan. Aku di sini paling muda sendiri. Aku saat ini bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah toko kain. Meski begitu, kami semua sudah saling akrab satu sama lain. Jadi sudah seperti keluarga sendiri. Terkecuali dengan Mbak Firda, karena dia orangnya pendiam, cuek. Dia ini orangnya sedikit galak. Orang terdekatku adalah Siska dan Winda, karena kami sering ngobrol ngalor ngidul bersama. Seperti biasanya, jam 7 malam setelah sholat isya, Siska mengajakku keluar ke warung untuk membeli jajan. Aku sendiri merasa agak males saat itu. Entah kenapa, perasaanku hari itu benar-benar tidak enak. Seperti akan ada sesuatu hal yang terjadi. Pada saat itu kami berangkat naik motor berboncengan menuju ke warung untuk membeli jajan, yang jarak dari kos-kosan kami lumayan jauh. Di sana seperti biasanya kami membeli jajan seperti sarden, skuit, mie instan, dan makanan lainnya. Setelah kami membeli jajan, kami kemudian membeli nasi goreng di warungnya Pak Nono. Pas perjalanan pulang naik motor itulah, di depan ada seorang yang berdiri, yang berpenampilan seperti Ajis Gagah, bagian seram, dan itu adalah preman. Mereka ada beberapa dengan kawannya di dalam kendaraan mobil. Karena aku mendengar di sini memang sering terjadi kasus perampokan. Karena takut, kami pun mengegas motor kami. Motor kami pun melaju kencang. Namun, mereka dengan mobil jeep mengikuti kami kemanapun kami pergi. Dari kampung ke kampung. Alhamdulillah kami berdua lolos dan sampai di kos-kosan dengan selamat. Di kos-kosan sendiri tampak ramai. Ada yang bermain HP. Sementara Winda dan Eli sedang berpacaran. Aku kemudian berjalan untuk masuk ke kamar. Dan saat itulah aku berpapasan dengan Mbak Firda. Mbak Firda ini jalannya pelan dan wajahnya pucat pasi seperti orang yang mau meninggal. Di malam ini aku yang biasa tidurnya paling awal, kali ini tidak bisa tidur sampai pagi, yaitu menjelang subuh. Sekitar jam 7 pagi, aku dibangunkan oleh suara keramaian warga. Aku kemudian berjalan keluar. Kulihat kawan-kawan semua kecuali aku, karena dia jarang pulang. Aku pun kaget. Aku melihat yang meninggal Mbak Firda. Mbak Firda meninggal dengan motornya yang hancur. Belanjaan pasarnya pun berserakan. Sedang tubuh Mbak Firda hancur berkeping-keping. Kepalanya hancur menjadi serpian-serpian kecil. Bahkan salah satu tangannya ada yang tak ditemukan. Berjubel terpisah, seluruh bagian hancur. Dia meninggal tergigas kereta api.
Di daerah sini memang sering terjadi kasus tertabrak kereta. Bahkan pernah ada kasus 3 orang tertabrak kereta sekaligus. Apalagi jalan perlintasan itu tidak ada palangnya. Setelah evakuasi selesai, darah di rel masih banyak terlihat. Winda yang fobia dengan darah, apalagi baunya. Di teras Winda bilang kepada kami berdua. Dia mengatakan kalau darah tersebut sangat bau dan menjijikkan. Aku pun melihat Winda kemudian mengambil jeruk dari pohon di depan kos-kosan. Dia kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengiris jeruk tersebut. Kemudian dia pun keluar dari kos-kosan. Teman-teman hanya bisa menggelengkan kepala. Winda kembali dengan gaya yang pede. Apalagi si Winda ini paling benci sama Mbak Firda. Jadi gayanya seolah tampak begitu puas. Tiba-tiba Eri meminta putus dari Winda karena dia takut terlibat hal-hal yang tidak diinginkan. Eli hanya bisa menangis saja. Sementara saat itu, Eli tidak lagi ngekos dengan kami. Dia pun langsung keluar dari kos-kosan saat itu juga. Waktu pun berjalan. Malam itu, keadaan benar-benar sangat-sangat sepi. Jakat pulang beberapa hari karena ada hal yang penting. Masa itu juga belum pulang. Jadi hanya ada aku, Siska dan Winda. Sekitar jam 10 malam, tataplah di kamar, lagi tiduran, alias hanya rebahan saja. Tiba-tiba terdengar ada suara ketukan pintu. Aku kemudian beranjak dari tempat tidurku, dan kemudian kubukakan pintu. Kulihat, yang di depan adalah Winda. Winda tampak dengan muka yang agak kesal dan takut. Winda pun kemudian menanyakan, siapa yang melempar bangkai ke kamarku? Terus, siapa yang menggedor-gedor pintu kamarku? Kami pun kemudian menjawab tidak tahu. Kemudian, Winda pun bercerita. Winda menceritakan apa yang dia alami. Saat itu, dia lagi makan di kamar. Dan tiba-tiba tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Dia pun kemudian mencarinya kemana-mana, namun tidak ketemu bau yang sangat menyengat itu. Beberapa menit kemudian, pintunya pun digedor-gedor keras. Winda pun kemudian membuka pintu, dan dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Kemudian, dia pun menutup pintu itu lagi. Dan sebentar kemudian pintu pun digedor lagi. Akhirnya Winda pun menuduh kami yang melakukannya. Karena kesal, Winda pun kemudian berjalan pergi menuju ke kamar. Ketika aku tidur, aku dibangunkan oleh suara teriakan Winda yang memang dekat kamarnya bersebelahan di antara kamarku dan kamar Siska. Dia berteriak-teriak mengerikan, dan yang membuatku bergidik ngeri. Terdengar juga suara perih. Suaranya antara suara tangisan dan kemarahan. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk mengecek ke kamar Winda. Di sana ada Siska yang mencoba membuka pintu, tapi pintu seolah terkunci, dan kamar Winda tidak pernah, padahal kamar Winda tidak pernah dikunci. Akhirnya pintu pun didobrak. Pas didobrak seolah pintu buka sendiri dan kami pun terjatuh. Di sana tampak Winda pingsan, tapi dengan mulut menganga seperti berteriak. Alhamdulillah tak lama kemudian dia pun sadar. Akhirnya kami bertanya kepada Winda, dan Winda pun mengatakan kalau dia tadi melihat setan
di samping ranjang, hingga tubuhnya tak bisa bergerak. Ternyata Winda sendiri ketindihan. Aku sendiri masih merasa ngeri dengan teriakan dari Winda. Waktu pun berjalan dan terus berlalu. Hari berikutnya, hari libur, Winda yang biasanya bangun jam 8 pagi, tapi sampai jam 11 belum buka dia bangun. Aku dan Siska sangat khawatir dengan Winda. Hal itu berlanjut hingga jam 3 sore. Winda masih belum juga bangun. Tepat jam 3 sore, waktu Mas Atul pulang, aku pun mengatakan kepada Mas Atul kalau Winda sampai saat ini belum bangun. Mas Atul kemudian mengajak kita berdua untuk mendobrak pintu. Pas ditobrak, ternyata si Winda tidur tepat senderan duduk di pintu. Jadi dia terlempar dobrakan pintu, langsung bangun dan sadar. Tapi kondisinya meriang hebat. Akhirnya Winda pun dibawa ke dokter terdekat oleh Mas Atul. Setelah pulang, Siska pun bertanya kepada Winda, kenapa sampai dia tertidur hingga sore hari. Winda pun kemudian menjawab, karena dia takut akan teror oleh hantu Pak Firda. Aku sendiri mengatakan, ya, itulah kamu. Siapa juga yang ngasih tetesan jeruk nipis? Winda kemudian mengatakan, kalau dia ini dikejar sesuatu Mbak Firda. Tidak hanya tiap malam, tapi di alam mimpi pun juga. Winda kemudian bercerita, dia mimpi sangat lama. Jadi dalam mimpi, dia terus dikejar-kejar sesuatu Mbak Firda. Mulai dari kabur ke gunung, ke seberang pulau, di karangan sekalipun, sosok itu bilang, aku akan terus mengejarmu kemanapun kamu pergi. Aku akan mendatangimu tiap malam. Bah.